Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita terus bersyukur kepada Allah. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih dipertemukan lagi ya, diberikan kesempatan dan waktu, kesehatan sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita, kajian kita terhadap Quran, hadis dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Yang tema besar yang kita bahas adalah sihir milenial dan topik yang terkait dengan tema besar itu tentang lanjutan dari topik episode sebelumnya, kabar seorang Yahudi yang menyihir atau menyantet Nabi. Jadi betulkah Nabi itu bisa disihir magis? Betulkah Nabi itu bisa disantet ala Jawa, ala Madura, ala Nusantara ini? Yang magis, yang gaib, yang kelenik, yang keluar dari sunnatullah itu kita akan tinjau dari sisi Qur'annya, ya, dari sisi ulumul Qur'an, ulumul hadis, ya, sejarah, dan juga ilmu pengetahuan pada umumnya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, yang lalu kita sudah tahu bahwasanya al-mu'awwidhatain, yakni dua surat di surat 113 dan 114 itu adalah dua surat yang minta tolong kepada Allah, yang itu sering dijadikan dalih atau dasar atau dalil yang menyatakan bahwasanya sihir atau santet itu memang ada. Ya, kita sudah bahas juga cerita dua riwayat asbabun nuzul yang disebut dengan asbabun nuzul dari ayat itu, ya. Dua riwayat kemarin yang sudah kita ceritakan itu, ya. Kalau teman-teman melihat menemukan itu bisa dicari di Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Itu ada di situ. Karya As-Suyuti, ya, yang wafat tahun 911 Hijrah atau sekitar 1500-an Masehi, ya. Di situ di halaman 314 itu cerita itu ada dua riwayat yang dijadikan asbabun nuzul bahwasanya santet itu ada. Nabi sakit karena sihir, ya. Ceritanya sudah kita bahas kemarin. Jadi kalau kita ringkas kesimpulannya, yang pertama ada dua riwayat yang dijadikan asbabun nuzul terkait al-mu'awwidhatain itu, ya, ayat itu. Yang pertama disandarkan kepada Ibnu Abbas, yang kedua disandarkan kepada Anas bin Malik, ya. Yang disandarkan kepada Ibnu Abbas yaitu Nabi itu sakitnya Nabi itu disihir oleh Labid bin Al-A'sam al-Yahudi. Sedangkan yang disandarkan kepada Anas bin Malik itu Nabi itu menghadiri jamuan Yahudi, ya, kaum Yahudi. Kemudian makanan itu indikasi diracun oleh orang Yahudi itu sehingga Nabi sakit. Nah, kita tahu rekan-rekan sekalian, dari dua riwayat ini pun kita sudah tahu bahwasanya ini saling kontradiksi, tidak sama. Ya, mana yang benar? Ini sudah meragukan di situ. Ya, apakah Nabi itu disihir oleh Labid bin Al-A'sam al-Yahudi ataukah diracun? Riwayat kedua itu diracun. Ini sudah berbeda pendapat, sudah berbeda gitu. Ya, kejadian itu sudah berbeda gitu, sudah meragukan di situ. Maka rekan-rekan sekalian, sayangnya masyarakat kita itu mengambil sepihak riwayat itu dan sering digembar-gemborkan, sering disampaikan yang riwayat pertamanya itu, yang Nabi disihir itu. Ya, padahal kalau kita mengambil riwayat kedua, ya, bahwasanya Nabi itu sakitnya Nabi itu karena diracun, ini tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi, ya. Bahwasanya Nabi itu diracun oleh kaum Yahudi, ini tidak ada kontradiksi.
Ya, siapapun orang kalau diracun ya pasti sakit, ya, bahkan bisa meninggal dunia. Siapapun termasuk Nabi Muhammad sendiri, karena Nabi Muhammad itu memang manusia biasa. Ya, kalau diracun, betul diracun ya pasti sakit. Bahkan sampai meninggal itu bisa bisa begitu memang, dan itu tidak terjadi kontradiksi kalau seperti itu. Nabi manusia biasa, ya. Innama ana basyarun mithlukum. Nabi itu adalah basyarun mithlukum, yaitu basyar manusia biasa seperti kalian. Maka kalau diracun ya bisa sakit bahkan bisa meninggal. Jadi kalau kita mengambil riwayat Anas bin Malik itu, maka tidak terjadi kontradiksi di situ. Ya, sekali lagi sayangnya masyarakat itu mengambil riwayat kedua itu, yang katanya Nabi disihir, katanya Nabi disantet itu. Maka ini akan banyak memunculkan kontradiksi-kontradiksi, ya. Misalkan yang pertama kontradiksinya, misalkan kita lihat redaksinya an-nafathati fil uqad, ya, di surat 113 itu, yaitu perempuan. Jadi yang menyihir, kalau betul di situ diartikan tukang sihir, maka tukang sihirnya itu adalah perempuan. An-nafathat, redaksinya adalah jama muannas, perempuan-perempuan. Ya kan? Lah tapi kok dipaksa diambil Labid bin Al-A'sam sebagai asbabun nuzulnya, bahwasanya yang menyihir itu Labid bin Al-A'sam. Ini tidak make sense, tidak connect. Redaksi Qur'annya itu adalah perempuan yang menyihir itu, ya, kalau kita mengikuti terjemahan biasanya. Sementara asbabun nuzulnya ini yang menyihir adalah laki-laki, Labid bin Al-A'sam. Namanya Labid, anaknya Al-A'sam, Al-Yahudi, yaitu orang dari kalangan Yahudi. Ini sudah berbeda atau pertentangan, nggak cocok, nggak make sense rekan-rekan sekalian. Ya, meskipun nanti kita akan juga melihat apa itu secara kosakata an-nafathat itu. Betulkah itu perempuan-perempuan penyihir? Penyihirnya itu yang akan kita tinjau di situ, ya. Jadi kalau dijadikan dasar asbabun nuzulnya itu bahwasanya Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi yang menyihir Nabi, ini tidak pas, tidak cocok dengan ayatnya. Karena ayatnya itu menunjukkan itu adalah perempuan yang melakukan itu. Tetapi Labid bin Al-A'sam ini jelas inilah adalah laki-laki. Maka kalau dijadikan asbab nuzul ini rawatnya enggak cocok, enggak pas gitu. Ya. Lah, yang disandarkan yang kedua, yang disandarkan kepada Ibnu Abbas itu juga tidak hanya satu versi dari cerita cerita hadisnya itu, cerita riwayatnya itu. Ya, yang pertama itu diambil, jadi sihirnya itu katanya ya diambil dari sumur Dzarwan, itu diambil, ya. Yang versi kedua itu enggak diambil, tetapi langsung ditimbun tanah oleh Nabi. Ya, itu juga sudah kontradiktif. Kontradiksi, tidak make sense gitu, tidak tepat, tidak pas. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi memang Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi, ya, Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi ini itu bukan orang yang sakti, bukan. Ya. Tidak ada di redaksi atau di cerita riwayat itu bahwasanya Labid bin Al-A'sam ini punya jin, punya perewangan, ya, punya apalagi punya dukun, kemudian kaitannya dengan jin halus, makhluk halus yang sama dengan versi Jawa, versi Madura, versi Nusantara itu. Nggak ada itu ya, diceritakan itu juga nggak ada itu. Ya. Bayangkan rekan-rekan sekalian, seandainya Labid bin Al-A'sam itu kita atau Anda, ya. Bayangkan Labid bin Al-A'sam itu Anda, ya. Kemudian Anda itu posisi Anda atau agama Anda itu disalahkan, dikoreksi gitu ya. Kemudian ditunjukkan benarnya oleh seseorang, ya. Anda itu Labid bin Al-A'sam yang tahu Anda bisa nyihir, bisa nyantet, ya. Anda dukun lah. Nah, punya perewangan jin gaib metafisik itu yang bisa mencederai orang. Terus Anda tahu ada orang yang mengoreksi agama Anda, yang mengancam posisi Anda secara sosial, politik, dan ekonomi. Ya. Maka make sense-nya adalah, kalau betul Anda itu adalah Labid yang bisa menyihir, dan tahu Anda punya perewangan atau punya jin, makhluk halus yang bisa mencederai orang, Anda buat sakit ringan, sakit parah, atau Anda bunuh sekalian orang itu. Pastinya Anda akan membunuh sekalian orang itu. Nggak perlu dibikin sakit itu. Ya.
Nggak perlu dibikin sakit ringan gitu ya. Nggak perlu. Pasti Anda akan langsung membunuh saja orang itu. Ini ngerusak ini misalkan. Anda bisa gitu. Merusak agama kita, mengancam posisi kita secara sosial, ekonomi, politik. Wah, santet saja. Santetnya pasti dibunuh, bukan dibikin cedera. Ya, apalagi cuma sakit ringan itu. Ya, itu yang make sense. Juga sekalian itu ya, misalkan Anda sihir nih, dan kita tahu, Anda tahu bahwasanya orang itu masih hidup, sembuh gitu. Santet lagi, sembuh lagi, sihir lagi gitu. Sembuh lagi, pasti Anda akan walah, ini kok orang kok nggak makan dibunuh ya? Pasti Anda akan mikir seperti itu, kok nggak makan disantet orang ini? Pasti orang ini sakti nih. Anda tahu bahwasanya Nabi itu sakti. Ya, kekuatan Allah lebih sakti, kekuatan malaikat lebih sakti, lebih hebat. Dan tidak tedas itu kekuatan Anda itu, pasti Anda akan langsung beriman bukan karena Quran, tapi karena kesaktian Nabi, kesaktian malaikat, kesaktian Allah, kesaktian Nabi. Tapi nyatanya tidak kan? Ya, pasti Anda akan melakukan itu. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kontradiksi yang berikutnya, ya, kalau betul Labid bin Al-Asam itu bisa mencederai Nabi dengan sihir yang magis ya, itu pasti tidak perlu ada perjanjian damai itu. Ya, tidak perlu perang. Nyatanya bangsa Yahudi itu, kaum Yahudi itu masih melakukan perjanjian damai dengan Nabi. Ya, perjanjian Madinah, piagam Madinah itu. Ya, ada 3 komunitas besar suku Yahudi di Madinah itu. Ada ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, dan ada Bani Qainuqa. Dan juga ada beberapa suku kecil-kecil lagi di samping suku yang besar tadi di Madinah itu. Ya, mereka masih melakukan perang dengan Nabi. Nyatanya mereka masih perang itu. Ya, perang Khaybar dengan Nabi. Ya, perang dengan dengan kaum muslimin. Ada perang Bani Qainuqa, itu juga perang dengan orang-orang Yahudi. Ya. Jadi di samping melakukan perjanjian damai, juga masih perang mereka itu dengan Nabi. Kalau betul mereka itu bisa menyihir magis metafisik, ya gaib santet itu nggak perlu perang, nggak perlu kemudian perjanjian damai, nggak perlu itu. Kalau betul Labid itu bisa tahu, bisa punya perewangan, punya jin atau bisa menyihir, melukai, mencederai Nabi, itu nggak perlu perjanjian damai, nggak perlu perang, nggak perlu itu. Cukup sihir aja, tewas sudah habis semua. Ceritanya tamat sudah Nabi itu. Ya, nggak perlu repot-repot perang, apalagi sampai melakukan perjanjian damai, nggak perlu. Ya, nyatanya Nabi juga menang gitu. Dan Islam itu eksis dan berkembang hingga sekarang. Itu kontradiksi berikutnya rekan-rekan sekalian. Ya. Begitu juga kalau betul Yahudi itu ya, Al-Yahudi Labid bin Al-Asam Al-Yahudi bisa nyantet, bisa nyihir, pastinya kalau kita kaitkan dengan isu sekarang yang lagi hangat itu nih, Israel itu sedang konflik di Palestina ya. Sedang konflik itu Israel di Palestina itu. Kalau betul ada santet, ada sihir gitu ya. Ya itu ya santet itu mereka akan disantet semua itu. Ya Bani Israel ya, yang sekarang itu beres semua itu. Tentaranya akan habis semua. Kemudian presidennya juga habis semua, Palestina akan merdeka dan wilayahnya itu tidak dicaplok sampai kecil sekarang itu, ya. Pasti selesai. Dan itu tidak mungkin rekan-rekan sekalian. Ya. Sekarang kita juga viral ya, kita tahu katanya ada rudal gaib. Wah, untuk Israel katanya. Ya silakan. Kalau emang betul-betul ada, pasti itu nggak lama itu. Ya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu pasti Palestina itu merdeka. Ya, Israel pasti akan tewas semua kalau betul ada rudal gaib itu. Itu tidak terjadi semua rekan-rekan sekalian. Ya, tidak betul itu semua, tidak ada itu semua. Ya, pasti kalau betul ada sihir, ada santet itu bingung itu nanti hakim bingung, polisi bingung. Ya, orang yang berbuat kejahatan dengan sihir, dengan santetnya itu akan bebas, nggak bisa dibuktikan nantinya. Nggak ada rekam jejaknya, nggak bisa di TKP gitu ya.
Densus juga nggak bisa, pengadilan nggak bisa membuktikan. Kenapa? Santet soalnya. Para koruptor gitu ya. Wah, itu uangnya yang miliaran bahkan triliunan. Sudah sewa tukang sihir semua, tukang santet semua. Mereka akan membunuh rival-rivalnya, baik ada di kepolisian, yang ada di hakim gitu ya. Selesai semua, mereka akan terbebas. Nggak bisa dibuktikan. Kenapa? Sihir soalnya, santet soalnya. Nah, dan nyatanya itu tidak bisa, tidak terbukti dan tidak bisa terjadi. Ya, semuanya eh, apa sudah diatur oleh Allah itu kehidupan dengan yang namanya sunnatullah itu. Ya, itulah rekan-rekan sekalian kontradiksi-kontradiksi yang bisa saya ceritakan di sini. Bahwasanya riwayat sihir itu banyak itu kontradiksi-kontradiksi di dalamnya. Ya, kalau kita menggunakan riwayat sihir itu, ya. Sekali lagi, Labid bin Al-A'sam itu tidak sakti. Tidak ada yang bisa keluar dari sunnatullah itu. Ya, mungkin itu dulu rekan-rekan sekalian yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.